Hai guys, kembali lagi bersama Mimin Cerita Horor Movie ID. Semoga kalian semua para rebahaner sejati selalu sehat-sehat ya. Jangan lupa like, subrek, dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tetap terhubung dengan Cerita Horor Movie ID. Oke, baiklah, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Cekidot guys. 1935, Vatikan sebagai pusat gereja Katolik di dunia mendirikan sebuah sekolah khusus, bukan sekolah biasa, tapi tempat rahasia yang ditujukan untuk mendidik para calon imam dalam seni mengusir setan. Tujuannya satu, menghadapi kekuatan jahat yang tak terlihat, roh-roh jahat, iblis, dan segala entitas gelap yang mengganggu manusia. Cerita berlanjut ke tahun 2018, kasus kerasukan meningkat drastis di berbagai belahan dunia. Fenomena ini tak lagi bisa diabaikan. Sebagai respons, Vatikan pun membuka cabang sekolah eksorsisme dan salah satu yang paling aktif berdiri di kota Boston, Amerika Serikat. Sekolah ini bukan hanya dipenuhi oleh para rohaniwan. Mereka bekerja sama dengan para akademisi, tenaga medis, bahkan para biarawati. Semua bahu-membahu menangani para korban kerasukan atau mereka yang dianggap mengalaminya. Di sanalah kita diperkenalkan pada sosok biarawati muda bernama Ani. Sehari-hari Ani bertugas di fasilitas sekolah itu, tapi di balik penampilannya yang tenang dan penuh kasih, ia menyimpan trauma yang dalam. Dalam sebuah sesi konsultasi, Ani menceritakan kisah masa lalunya kepada seorang psikiater bernama Dr. Peter. Ia membuka luka lama tentang ibunya. Ibunya menurut diagnosa medis menderita skizofrenia. Gejalanya sering bersenandung sendirian, berbicara pada sesuatu yang tak terlihat, bahkan menyakiti dirinya sendiri. Tapi bagi Ani ada yang jauh lebih menyeramkan dari sekadar gangguan jiwa. Dia percaya ibunya bukan hanya sakit, melainkan dirasuki sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Keyakinan itu membekas kuat di benaknya, dan mungkin itulah yang membawanya ke jalan ini. Setiap hari Ani melayani dua pasien yang cukup mencolok. Yang pertama adalah seorang pria parubaya bernama Clark. Ia sering mengalami episode kerasukan yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Yang kedua adalah Natalie, seorang gadis kecil dengan tatapan kosong yang mengganggu. Suatu malam saat Ani berjalan di lorong sempit asrama pasien, langkahnya terhenti. Ia mendengar suara tangisan bayi, lalu sebuah bisikan lirih menyebut namanya. Bukan sekali dua kali hal semacam ini terjadi, tapi malam itu terasa berbeda. Tiba-tiba Natalie muncul dari kegelapan lorong. Ani terkejut. Anak itu seharusnya berada di dalam kamarnya. Semua kamar di asrama dikunci dari luar. Jadi, bagaimana dia bisa berada di sana? Natalie menatap Ani dan berkata, "Aku nggak betah di kamar. Aku mau bersamamu." Meski bingung dan agak terguncang mencoba tetap tenang, ia membujuk Natalie untuk kembali ke kamarnya. Setelah berhasil membujuk Natalie untuk kembali ke kamarnya, Ani mencoba menenangkan diri, tapi lagi-lagi suara itu datang. Bisikan samar menyebut namanya. Ia menoleh ke segala arah, mencari dari mana asal suara itu. Lorong tampak kosong, sepi, tapi suara itu terdengar nyata seperti ada yang mengawasinya dari balik dinding. Tak lama kemudian, Ani mendengar sesuatu lagi. Kali ini bukan bisikan, tapi suara jeritan lirih dari balik pintu sebuah ruangan. Ternyata itu adalah salah satu kelas pelatihan eksorsisme. Di dalamnya Father Quinn, seorang imam senior, tengah mengajar para calon eksoris muda. Di layar sebuah video diputar. Seorang perempuan terlihat dalam keadaan kacau. Matanya kosong, tubuhnya kejam, dan dari mulutnya keluar suara-suara yang tak wajar. Namanya Elena, ujar Father Quinn. Salah satu kasus terparah yang pernah kami tangani. Para imam yang mencoba menyelamatkan Elena waktu itu gagal dan akhirnya wanita itu meninggal dunia. Ia tak pernah lepas dari cengkraman roh jahat yang menguasainya. Father Quinn menekankan satu hal penting. Jika kalian suatu hari menghadapi yang seperti ini, satu-satunya yang bisa melindungi kalian adalah kitab suci. Ani menyimak dengan seksama. Tapi rasa ingin tahunya tak berhenti di situ. Setelah kelas bubar, ia diam-diam pergi ke ruang arsip. Di sana ia mencari file pasien bernama Elena. Ada tumpukan berkas, laporan medis, catatan pengamatan, dan rekaman kejadian selama Elena dirawat. Ani membolak-balik dokumen itu dengan tatapan bingung. Bagaimana mungkin wanita itu sudah dijaga ketat oleh para imam, tapi tetap saja meninggal? Namun aksinya tidak berlangsung lama.
Ia dipergoki oleh kepala biarawati, Suster Ophelia. Annie pun dipanggil menghadap Father Quinn. Di hadapan mereka, Suster Ophelia menegur Annie dengan tajam. "Kamu tidak berhak berada di kelas para imam, Annie. Itu melanggar aturan," ucapnya dingin. Annie mencoba menjelaskan. Menurutnya, memahami kasus seperti Elena justru penting demi keselamatan pasien lain. Tapi Ophelia tidak bergeming. Baginya, menyelidiki kasus-kasus eksorsisme adalah hak eksklusif para imam. Para biarawati hanya bertugas merawat, bukan mencari tahu. Malam itu, Annie mendapat tugas untuk merawat Clark, pasien pria tua yang sering mengalami episode kerasukan, termasuk memandikannya dan memastikan ia dalam keadaan bersih dan tenang. Tapi saat Annie mulai menjalankan tugasnya, suara yang sangat familiar menyusup ke telinganya. Clark mulai bersenandung, dan bukan sembarang lagu. Itu adalah nyanyian yang pernah dinyanyikan ibunya, lagu yang tak pernah ia dengar di tempat lain, lagu yang selalu didendangkan ibunya. Tepat sebelum gejala kerasukan mulai muncul, Annie menatapnya dengan syok. "Dari mana kau tahu lagu itu?" tanyanya gemetar. Annie merasa ada yang janggal. Ia mencoba mundur meninggalkan kamar itu. Namun sebelum ia sempat melangkah pergi, Clark mendekat. Tubuhnya tiba-tiba berubah agresif. Lidahnya menjulur panjang. Ia mulai memaksa Annie berdansa. Annie mencoba melawan, tapi tubuh Clark seperti dikendalikan sesuatu. Untungnya kejadian itu segera diketahui oleh Kardinal Mathis, pimpinan asrama tersebut. Dalam pertemuan khusus, Mathis bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa pasien itu tiba-tiba menyerang Suster Annie? Suster Ophelia yang sejak awal tidak menyukai tindakan Annie, segera memanfaatkan kesempatan itu. Ia menuding bahwa insiden tersebut adalah akibat dari pelanggaran aturan yang dilakukan Annie sebelumnya, seperti menyusup ke kelas imam dan ruang arsip. Ophelia mengusulkan agar Annie dipindahkan ke biara, tempat yang lebih tertutup dan jauh dari kegiatan eksorsisme. Namun saat itu juga Father Quinn angkat bicara. Ia menolak usulan tersebut dengan tegas. Bagi Father Quinn, Annie bukan biarawati biasa, ada sesuatu dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Dia berbeda, kata Father Quinn. "Saya percaya dia punya kekuatan sesuatu yang tidak dimiliki biarawati lain. Jika Anda mengizinkan, saya akan melatihnya sendiri. Saya ingin dia bergabung dengan para calon imam." Setelah itu, keputusan pun dibuat. Annie untuk pertama kalinya secara resmi bergabung dalam kelas eksorsisme. Ia duduk bersama para calon imam mendengarkan setiap pelajaran yang diberikan oleh Father Quinn. Pelan tapi pasti Annie mulai melangkah ke jalan yang tidak biasa. Beberapa hari kemudian, Father Quinn mengajak para murid eksorsisme untuk melakukan praktik langsung. Kali ini bukan hanya teori, tapi ujian nyata menghadapi kerasukan yang sesungguhnya. Saat Annie melihat siapa pasien yang akan dijadikan bahan praktek, ia terdiam. Karena yang mereka akan tangani adalah Natalie, gadis kecil yang selama ini begitu dekat dengannya. Karena hubungan emosional yang terjalin, Annie langsung mengajukan diri. Ia ingin masuk dan menjadi orang pertama yang menghadapi roh yang merasuki Natalie. Namun Father Quinn menolak, Annie masih baru, ia belum siap. Sebagai gantinya, ia menunjuk dua murid lainnya, Dante dan Raymond. Ketika keduanya memasuki ruangan dan mulai membacakan ayat-ayat suci, situasinya langsung berubah tegang dan suara Natalie mulai berubah menjadi sesuatu yang bukan miliknya. Seketika jelas roh yang menguasai tubuh Natalie bukan roh jahat biasa. Dia kuat, licik, dan sangat kuno. Father Quinn yang menyadari kondisi mulai di luar kendali akhirnya turun tangan sendiri. Ia masuk ke ruangan itu dan mencoba menarik entitas itu keluar. Tapi bahkan dia pun kewalahan. Melihat situasi yang semakin memburuk, Annie tak tahan lagi. Ia menerobos masuk dan memanggil Natalie dengan suara lirih tapi penuh keyakinan. Entah karena ikatan batin atau hal lain yang lebih tinggi, perlahan Natalie tersadar.
Tubuhnya tenang, wajahnya kembali seperti anak kecil biasa. Dan untuk pertama kalinya semua orang bernapas lega. Malam itu Annie, Dante, dan Raymond merayakan keberhasilan mereka. Mereka duduk bersama tertawa kecil dan mencoba melupakan bayangan mengerikan yang baru saja mereka hadapi. Di tengah obrolan, Dante menunjukkan sebuah gambar lusuh yang ia temukan di ruang eksorsisme tadi. Gambar ini mirip banget sama adikku, katanya pelan. Namanya Emilia, seorang perempuan muda yang sedang hancur karena bayinya meninggal sebelum sempat lahir. Keesokan harinya, Annie dikejutkan oleh kabar bahwa Natalie dipindahkan ke ruangan isolasi khusus. Merasa ada yang janggal, ia langsung menemui Father Quinn dan bertanya alasannya. Quinn menjawab serius, kondisinya mirip dengan kasus Emilia, terlalu berat untuk kita tangani di sini. Kemungkinan besar dia akan dikirim ke Vatikan. Kata-kata itu membuat Annie gelisah sepanjang malam. Ia tak bisa tidur, ada ikatan batin yang aneh dengan Natalie. Seolah gadis itu mencerminkan dirinya sendiri di masa kecil. Dalam keheningan, Annie membuka buku pelajarannya. Di sana sebuah catatan membuatnya terdiam. Orang yang kerasukan sebenarnya adalah korban dan mereka bisa diselamatkan. Keesokan paginya, Annie menghadiri kelas seperti biasa, tapi hatinya tidak tenang. Seusai kelas, ia menghampiri Father Quinn, suaranya tegas tapi penuh harap. Father, tolong pertimbangkan lagi soal Natalie. Kita nggak bisa mengirim dia begitu saja. Dia cuman anak kecil. Kalau dikirim ke Vatikan, dia akan mengalami nasib yang sama seperti Elena. Quinn menghela napas panjang. Aku tahu kamu peduli, tapi keputusan ini bukan karena emosi. Ini soal keselamatan semua orang. Jika kita salah langkah, Natalie bisa membahayakan lebih dari dirinya sendiri. Annie menunduk, harapannya kandas, tapi di saat itu juga Dante datang, wajahnya tegang. Annie, aku butuh bantuanmu Emilia adikku, dia makin parah. Dante mengaku sudah membawa adiknya ke banyak tempat, tapi tak ada hasil, dan kini ia yakin adiknya terkena guna-guna. Aku tahu kamu bisa bantu kayak waktu kamu nenangin Natalie itu, katanya penuh harap. Annie menolak pada awalnya apa yang mereka akan lakukan termasuk pelanggaran aturan berat. Tapi Dante terus memohon dan akhirnya Annie setuju. Sebuah keputusan yang akan menuntunnya ke dalam sisi tergelap dari dirinya dan dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Singkat cerita, Annie akhirnya mengikuti Dante ke rumahnya, tempat Emilia, adik Dante, dirawat. Begitu melihatnya, Annie langsung tahu ada yang salah. Emilia terbaring lemah, kulitnya pucat dan sorot matanya kosong. Tapi bukan itu yang membuat Annie khawatir, melainkan energi gelap yang seakan memenuhi seluruh ruangan. Dengan tenang tapi tegas, Annie berkata, roh jahat itu tidak bisa menguasai tubuh seseorang selama orang itu sadar dan menolak kehadirannya. Ia menggenggam tangan Emilia lalu menoleh ke Dante. Sekarang bacakan ayat-ayat suci, jangan berhenti. Dan saat lantunan doa mulai terdengar, suasana berubah drastis. Udara menjadi dingin, lampu berkedip, dan tiba-tiba perut Emilia membesar. Bukan seperti wanita hamil, tapi seperti ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Emilia mengerang, ia berteriak, tubuhnya menggeliat liar. Annie berusaha menenangkannya, tapi tekanan di dalam ruangan seperti menyiksa semua orang di sana. Itu bukan kerasukan biasa, Annie lebih dalam, lebih kejam. Dante terus membaca ayat-ayat suci, suaranya gemetar tapi tak berhenti. Annie memegang Emilia erat-erat, memintanya untuk tetap sadar, tetap melawan. Dan perlahan perut itu mulai mengempis. Jeritan berhenti, napas Emilia menurun sampai akhirnya ia tersadar. Mereka berhasil. Dalam keheningan setelah kekacauan itu, Annie dan Dante duduk berdua, mencoba menenangkan diri. Di tengah kepenatan, Annie membuka luka lama yang selama ini ia pendam. Dengan suara lirih, ia berkata, dulu sebelum aku jadi biarawati, aku pernah hamil. Saat itu aku baru berusia 15 tahun. Aku nggak tahu siapa ayahnya. Aku hanya tahu malam itu aku pesta dengan teman-temanku mabuk, dan saat aku bangun semuanya sudah terjadi. Ia menarik napas panjang. Ibuku meninggal tak lama setelah itu. Hidupku hancur.
Aku nggak peduli lagi sama diriku sendiri. Tapi saat anakku lahir, aku tahu aku nggak sanggup merawatnya. Aku terlalu muda, terlalu rusak. Akhirnya aku menyerahkannya untuk diadopsi. Suaranya nyaris berbisik. Dan sampai sekarang aku nggak pernah tahu anakku itu di mana. Malam itu dua jiwa yang terluka saling terbuka dan dalam kegelapan yang mengintai mereka saling menguatkan. Beberapa hari berlalu saat itu Ani sedang berada di kamarnya mencoba menenangkan pikirannya. Tiba-tiba Suster Ophelia datang mengetuk pintu. Ani segera bergegas. Namun sesampainya di ruangan itu, ia menerima kabar yang membuatnya terdiam. Kardinal Matis sudah mengetahui bahwa Ani telah melakukan ritual eksorsisme di luar area asrama di rumah Dante. Dan yang lebih menghancurkan lagi, Emilia dinyatakan meninggal dunia. Ani tertegun, tangannya gemetar, tatapannya kosong. Di ruangan itu, Father Quinn angkat bicara. Ini alasan kenapa aku selalu memperingatkan kalian. Roh jahat tidak benar-benar pergi. Mereka hanya bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Tipu daya mereka tak pernah habis. Karena ini adalah pelanggaran kedua yang dilakukan Ani, keputusan pun dibuat. Kardinal Matis memutuskan Ani akan dipindahkan ke biara dan ia tidak diizinkan lagi kembali ke sekolah eksorsisme. Hari-hari di biara berjalan lambat dan Ani kembali tenggelam dalam pikirannya sendiri. Namun, suatu hari seseorang muncul di depan pintu biara. Dante, wajahnya serius, nadanya tergesa. Ia membawa kabar terbaru tentang Natalie. Anak itu yang sempat dinyatakan sembuh dan tidak jadi dikirim ke Vatikan ternyata kambuh. Dan yang sangat mengejutkan, pada saat anak tersebut akan lagi dibawa ke asrama, anak itu menghabisi 2 orang dokter dan juga seorang imam. Dante menginginkan Ani untuk kembali ke asrama, karena yang ia tahu kalau Ani satu-satunya orang yang bisa menenangkan anak tersebut, yang saat ini ia sedang berada di sel tahanan di ruang bawah tanah asrama itu. Dante juga mengatakan maksud kedatangannya menemui Ani karena ketika peristiwa tersebut terjadi dan dirinya berada di sana, anak itu memberikannya sebuah kalung dan meminta supaya kalung tersebut diberikan ke Ani. Melihat kalung itu membuat Ani sangat kaget karena ia tahu kalau kalung itu adalah miliknya yang ia berikan ke anaknya sebelum diadopsi. Sambil terbata-bata, Ani mengatakan kalau saat ini dirinya baru menyadari kalau ternyata roh jahat yang selama ini menguasai Natalie dan dirinya bisa menenangkannya. Itu pertanda bahwa roh jahat tersebut ada hubungannya dengan kejadian yang menimpa ibunya dulu. Malam harinya secara diam-diam Ani dan Dante menyelinap masuk ke asrama itu. Saat itu Dante mengatakan kalau keberadaan anak tersebut tak jauh dari sumur suci, sebuah tempat yang biasa digunakan untuk pembaptisan. Setelah mereka sampai, rupanya di sana sudah banyak para imam yang sedang berdoa dan salah satunya adalah Raymond. Pada saat Raymond menanyakan kenapa Dante ke sana dengan membawa Ani, tiba-tiba Natalie berbicara. Dan kemudian ketika Ani dan Dante mencari Raymond, kemudian Natalie sudah berada di sana dan ia berbicara kalau ini adalah seorang ibu yang tidak bertanggung jawab ke anaknya sendiri. Why did you leave me, Mommy? Ani yang mengetahui kalau itu bukanlah ucapan anaknya, ia mendekatinya lalu mendekat tubuh anaknya tersebut. Namun seketika itu Ani merasakan seperti ada sesuatu yang masuk ke tubuhnya. Karena mengetahui kalau Ani sudah dipengaruhi oleh makhluk halus itu, Dante membawa Natalie keluar dari ruangan tersebut dan meminta supaya anak itu segera meninggalkan tempat tersebut. Namun ketika Dante menunggu Ani keluar dan akan melawannya, tiba-tiba Ani sudah berada di luar ruangan tersebut dan mengurung Dante di sana. Dante terus berteriak supaya Ani tersadar dan melepaskan anak itu. Tapi tak berselang lama Ani menemukan Natalie dan mencoba untuk menenggelamkannya ke sumur suci. Pada saat Ani terus berusaha membunuh anaknya itu, tiba-tiba Ani tersadar kalau orang yang sedang dicekiknya tersebut adalah anaknya sendiri. Karena sejak awal Ani adalah seorang wanita yang dianugerahi memiliki kemampuan supranatural. Saat itu, perang antara alam bawah sadar dan kekuatan gaib terjadi. Ani terus berusaha mengendalikan kesadarannya yang saat itu raganya dikuasai oleh roh jahat tersebut. Kemudian setelah sekuat tenaga Ani menempelkan kalungnya itu ke kepalanya dan terus mendekati sumur suci.
Akhirnya pada saat tubuh Ani masuk ke sumur suci itu, roh jahat yang menguasainya kemudian melepaskannya. Setelah kejadian itu, Natalie benar-benar dinyatakan sembuh. Ia kembali ke keluarga angkatnya dengan kenangan yang akan membekas selamanya. Sementara itu, Ani yang telah membuktikan dirinya bukan hanya seorang biarawati, tapi juga pelindung bagi mereka yang tertindas oleh kegelapan kembali ke asrama. Atas kemampuannya yang luar biasa, Ani mendapat beasiswa ke Vatikan untuk mendalami lebih jauh ilmu eksorsisme. Karena ia tahu perang ini belum selesai dan masih banyak jiwa di luar sana yang membutuhkan penyelamatan. Gimana guys? Cukup mengerikan bukan? Cerita Horror Movie ID akan selalu update film horor terseram buat kalian. Jadi jangan lupa untuk like, subrek, dan nyalakan notifikasinya supaya Mimin selalu semangat buat update alur cerita film horor buat kalian. Oke guys, saatnya Mimin pamit. Selalu lihat ke belakang karena kamu tidak tahu apa yang ada di belakangmu.